Sampailah di part terakhir bodyguard paling beruntung di dunia yang agak mesum. Kali ini di part ini, Lin Yi tahu siapa orang tuanya. Lin Yi juga mencapai tujuan hidupnya. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk, sikat. Lin Yi lanjut mengekstraknya. Tiba-tiba saja Yase keluar. Mungkin ini terakhir kalinya Yase bertemu dengan Lin Yi. Lin Yi harus menggunakan energi Xuan Yulongnya. 刘磊师叔的后人，内功修为果然是没可测。 Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah dengan keluarnya esensi kayu membuat Yase menghilang? Atau mungkin dia lagi ngeprank? 小鸭子，小鸭子。 Feng bisa kembali ke kantornya, jadi bisa korupsi lagi. Leh, dengan keadaan seperti ini, mungkin saat yang tepat menggunakan benda pusaka itu yang berupa kitab ajian sakti untuk Lin Yi agar nambah sakti. Esok paginya sebagai pengawal yang baik, Lin Yi menyiapkan makanan. Tetapi Mei malah merasa aneh, pasti ada hal yang disembunyikannya. Lin Yi lalu menunjukkan 5 elemen itu. Artinya sudah waktunya Lin Yi pergi ke Pulau Tianji. Walau mulutnya bilang Mei membolehkannya, tetapi ekspresinya berkata sebaliknya. Sebelum Lin Yi pergi, dia harus menjelaskannya. Emang kalau soal perasaan itu sulit dimengerti. Mei sendiri sedang ketempelan hingga menyanding es krim seember sembari meratapi nasibnya. Mungkin cara satu-satunya Lin Yi tertahan dengan Mei yang mengaku hamil. Enggak dong, wong belum nganu masa meteng. Satu-satunya cara yaitu mengakui perasaannya. Di sisi lain, Xiao mulai mencari cara untuk mengalahkan Li Bolang. Xiao lalu mengambil buku pusaka milik ayahnya. Ketika di pemakaman, Xiao mendengar percakapan tentang ilmu yang sangat kuat yang mungkin bisa mengalahkan Li Bolang. Persiapan candlelight dinner romantis, makan kembang karo muntul dipersiapkan. Tetapi Lin Yi bingung, ini untuk apa? Karena dia bukan pejabat, nggak usah lah mewah-mewah. Namun tujuannya jelas, yaitu menciptakan suasana romantis untuk lebih hikmat ketika menyatakan cinta. Tapi bagi Lin Yi masih bimbang, kalaupun menyatakannya, bagaimana kalau dia tidak kembali dengan selamat? Tapi setelah mendapatkan semangat dari Sue, ya apa salahnya dicoba. Toji sudah berkorban ketika mencari buah roh api. Kini giliran Sue untuk membalas budi. Walau sudah berpisah raganya, tetapi Sue yakin jiwanya masih mendengarnya. Pelatihan pun dimulai. Makan malam romantis emang paling cocok dilakukan kalau punya duit. Semua wanita pun saya yakin seneng diajak makan malam kalau nggak ngutang. Mereka mulai saling menyatakan perasaannya. Lin Yi merasa sejak hari pertamanya melihat dia sudah jatuh cinta. Baru 3 detik melihatnya saja sudah sayang. Apalagi 5 menit melihatnya, pasti bisa sange. Walau Mei keras kepala, tetapi masih mending punya kepala. Lin Yi yakin diciptakannya dia sebagai manusia pasti untuk sholat. Yang kedua baru menyayangi Mei. Lin Yi sudah melakukan survei di hatinya. Memang hanya ada Mei. Siapa gue sing survei? Emang Arab utang? Lin Yi mengaku raganya tenang di dekat Mei kalau punya duit. Tapi pikirannya puyeng karena mikirin modal nikah. Walau Lin Yi tidak bisa menjamin apapun, tapi dia berjanji akan memberikannya anak yang banyak. Kebak doyan kentu. Di sisi lain, Mei pun akan menunggunya kembali dari Pulau Tianji. Keberhasilan Lin Yi mengumpulkan 5 elemen sudah terdengar Li Bolang. Tapi dia yakin Lin Yi tetap tidak bisa kembali karena pintu portalnya sudah dirusak dan hanya master tingkat langit yang bisa membukanya. Dengan kemampuan Lin Yi saat ini mana mungkin bisa. Untuk kali ini Li Bolang mau ketawa dulu. Esok paginya, Mei masih ingin diam-diam ikut ke Pulau Tianji, tetapi pasti akan sulit karena Mei hanya orang biasa. Tapi Mei yakin dengan esensi api yang pernah di dalamnya pasti bisa melewati portal.
瑶瑶，我支持你。 Di kantornya, Fang menunggu seseorang. Yap, betul Paman Lung, gurunya Lin Yi. Feng lalu memberikan kitab ilmu itu ke Paman Lung yang langsung memberikannya ke Lin Yi. Dan ini mungkin cara agar bisa mengalahkan Li Bolang. Paman Lung lalu merasakan energi besar dari sekolah. Mungkin Lin Yi sedang ada di sana memperbaiki portal. Di lokasi yang berbeda, Ike mengikuti arahan primbon leluhurnya untuk menemui Lin Yi. Setelah mencoba meramalnya, dengan pikirannya, malah ngeres. Mungkin dengan kecantikannya, Lin Yi akan menjadi budaknya yang siap ngapain aja. Dari mijitin, termasuk menyanyikan sebuah lagu. Ternyata cewek itu bisa suka dulu ke cowok, cuma gengsi aja. Dengan catatan kalian ganteng. Kehidupan Lin Yi dikelilingi wanita. Seperti Bing, ternyata Sun adalah pelayannya. Karena Lin Yi adalah pemilik ilmu Xuan Yulong. Wah, asik tuh ya. Tuh, wudelnya aja dikasih pelek, apalagi yang lain. Ternyata usia Bing bukan 100 tahun, tetapi masih remaja. Karena hidup terasing, jadi tidak paham konsep umur. Badannya berkembang, tapi otaknya tumpul. Yun Yun lalu datang, ingin ikut membantunya. Jelas Lin Yi melarangnya. Maya dan Sui juga datang yang juga ingin ikut membantu. Seneng temen ya, bisa jadi rebutan, kan bisa gantian kali ya. Tapi Lin Yi memutuskan untuk pergi sendiri. Lalu dia membuka portal itu dengan 5 elemen yang dia kumpulkan. Entah kenapa para pemilik esensi itu seakan gunungnya tertarik. Lin Yi yang khawatir gunungnya tersedot, akhirnya Lin Yi mengorbankan diri. Namun tak disangka Ike muncul yang tiba-tiba saja menggoda Lin Yi. Namun, Bing muncul yang merasa lebih siap karena sama-sama jago gelut. Yun Yun pun muncul tanpa lama, yang tanpa lama-lama langsung memeluknya. Dan benar, Maya juga datang. Kali ini Lin Yi menjadi rebutan. Daripada bingung, Lin Yi mengajak semuanya saja. Kan lumayan, bisa nganu. Tapi tiba-tiba saja mulai dari Ike, Bing, Yun Yun, dan Maya mulai menghilang. Dah, bingung temen ke filmnya ya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Lin Yi memilih untuk berteriak. Ya. Lin Yi kembali ke kota Matsuyama. Ini pasti membingungkan, padahal pintu masih ada tetapi kok gak bisa lewat. Tubuh Lin Yi dipastikan aman, terbukti masih punya rudal. Paman Lung datang mengingatkan percuma membuang energi. Karena ada hal penting, Paman Lung memerintahkan para gadis untuk pergi. Jelas mereka menolaknya, lalu Lin Yi membujuknya. Namun mereka masih tetap ngeyel gak mau pergi. Kali aja bisa bantu-bantu. Ngapain kek? Ngaduk semen apa mindahin pasir? Akhirnya setelah tahu Lin Yi tidak bisa kembali ke Pulau Tianji, mereka mau pergi. Paman Lung sempat marah karena tidak memberitainya kalau ada kejadian seperti ini. Sebelum mereka melepas celananya, Feng lalu memberikan naskah itu. Di dekat lokasi, Sui lalu berdrama sakit perut untuk mengecoh Nona Sun. Tetapi Sun masih mengikutinya. Lin Yi merasa aneh, padahal sudah dibetulkan dengan 5 elemen, tetapi portal masih rusak. Ternyata tidak hanya itu, tetapi Lin Yi harus meningkatkan level kekuatannya lagi, yaitu dengan ajian kuno, takdir kuantum, yang bisa membuatnya ke level langit. 夺天造化战诀，这怎么会这样？
Dari kejauhan, Meiya masih mengawasinya. Tiba-tiba terdengar suara rengekan wanita. Ternyata Li Bolang sudah bergerak dan meminta ajian kuno itu. Lin Yi tidak bisa sembarangan bertindak karena ada dua orang ahli ngarit di samping Li Bolang. 我说的不是你手上的那份，我说的是真的夺天造化战诀。 Yang ternyata naskahnya sudah hilang. Diam-diam Sun mendekatinya. Tiba-tiba Li Bolang dikeroyok 3 orang, tapi dia masih bisa berhasil mengecoh dan membawa Meiya pergi. Ini Meiya diomongi angel sih ya, kon bali malah ora bali-bali. Di tempat lain, Xiao masih berlatih ajian takdir kuantum, tetapi pelatihannya juga melukai tubuhnya. Namun Xiao akan siap menanggung apapun resikonya. Di kamarnya, Lin Yi mencari tahu dengan radarnya, sedangkan Paman Lung mencari nyamuk. Lalu Feng memiliki ide, yaitu mencari naskah yang asli. Lalu Feng dan Lung akhirnya mencarinya. Sementara itu Lin Yi akan menghadapi Li Bolang. Dari rekaman CCTV, Feng sudah tahu siapa pelakunya. Bahkan Paman Lung pun tahu, karena semenjak Tuji meninggal, Xiao memang berubah. Ada kemungkinan Xiao mencari dan berlatih sendiri ilmu takdir kuantum itu. Segera mereka mencarinya mumpung masih sempat. 你准备去哪儿啊？ 我要去找笑笑啊！ 你知道他在哪儿吗？ 不然的话，结果怎么样，没有人知道。 Di tempat persembunyiannya, keselamatan Meiya sedang terancam. Sebagai teman, Sui pasti ingin menolongnya. Namun tiba-tiba ternyata itu cuma mimpi buruk. Langsung Sui ingin pergi menolongnya. Lin Yi belum bisa mendeteksi keberadaan Meiya. Mungkin karena gioknya yang sudah menghilang. Walau itu mimpi, Sui merasa sangat sedih. Tapi bagaimanapun caranya, Lin Yi akan menyelamatkannya. Sui menyesal membantunya kembali ke dekat portal. Tapi semua sudah terjadi. Sui lalu bilang, kini dalam hatinya Meiya, Lin Yi bukan lagi pengawal, tetapi sudah menjadi pangeran kodoknya. Sekarang rumah sudah sepi, jadi bolehlah. Mainnya bagus sekali. Di portal, Sun sedang mencari petunjuk dengan ilmu radar hati miliknya, tetapi masih belum ketemu. Begitu juga dengan Lin Yi. Sun merasa mungkin dengan menggabungkan kekuatannya akan bisa memberikan petunjuk. Tapi saat ini rasanya belum tepat karena kekuatan Lin Yi masih jauh dibandingkan dengan Li Bolang. Jadi memang harus bergerak dengan hati-hati. Lung dan Feng menunjukkan tanda-tanda jejak tanah yang terbakar. Jelas Xiao sudah berlatih di sini. Itu pasti akan berbahaya karena Xiao tidak punya basic tenaga dalam. Harus menahan ilmu takdir kuantum yang begitu besar. Solusinya saat ini semoga Xiao sadar. Tapi itu tidak mungkin karena Xiao sudah nekat untuk membalaskan dendam kepada Li Bolang. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul, mungkin itu tanda Lin Yi menemukan lokasi Li Bolang. 我们顺着光走啊，准没错。哎，可是我们还没有找到笑笑呢。有李不亮在呀，笑笑自然就会出现了。 Mereka sudah di titik jatuh cahaya tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Dengan telepatinya, Lin Yi memancingnya. Tiba-tiba Sun harus kalah oleh tukang arit itu. Beruntung Lin Yi masih bisa menahan dua pengarit itu. Terdengar suara Meiya yang ternyata sedang disandra. Li Bolang meminta barangnya. Ini orang tega banget yang menyakiti orang lain ya. Lin Yi memberikannya dan ketika lengah, kekuatan Lin Yi masih jauh. Ini mungkin menjadi serangan fatal. Tiba-tiba saja Xiao datang yang langsung melawannya. Mereka lalu adu kekuatan. Di tempat lain, Paman Lung mulai merasakan 3 energi besar yang bergejolak. Namun salah satunya asing. Sangat mungkin dia adalah Xiao.
什么？亲手杀了李国亮。 Xiao sendiri sangat ingin membunuh Li Bolang dengan tangannya sendiri. Dengan keadaan terluka, Xiao teringat Tuji melatih tinjunya. Mereka adalah gambaran cinta sehidup semati. 不要你说对不起，我只想我们在一起。Setelah memberikan naskah kuno itu, Xiao tergeletak dan melihat naskah kuno itu, Li Bolang mengambilnya. 小丑，小丑！ Kini tinggal Meiya yang menjadi sandranya dengan memberikan kode. Paman Lung dan Lin Yi menyerangnya. Nampaknya Xiao tidak terselamatkan. Mungkin Lin Yi memang harus kehilangan orang-orang terdekatnya baru bisa pergi ke Pulau Tianji. Dan untuk memastikan keadaannya, Sui melakukan segenap check up dari nganterin sampai disemprot pakai toa. Kehilangan Xiao juga menambah kesedihan. Xiao nekat melakukannya karena cintanya kepada Toji. Hal seperti ini yang dikhawatirkan oleh Meiya kalau sampai kehilangan Lin Yi. Kematian Xiao itu tragedi, tapi saat ini Lin Yi harus fokus untuk mengalahkan Li Bolang karena dia yang bisa mengalahkannya. Mungkin ini takdir yang harus Lin Yi hadapi. Apa yang Lin Yi alami berhubungan dengan latar belakang kehidupannya. Paman Lung tahu kalau Lin Yi pasti bertemu dengan seseorang di mimpinya yang bernama Liu Lei, yang tidak lain adalah kakeknya. Ayahnya bernama Karman dan ibunya bernama Suketi. Setelah Lin Yi lahir, mereka mendapatkan misi yang jawabannya ada di Pulau Tianji. Ketika Lin Yi lahir, Liu Lei tahu kalau Lin Yi anak berbakat, jadi dia yakin akan jadi penerusnya kelak. Lin Yi mungkin harus meninggalkan tempat ini, dan itu takdir yang harus Lin Yi jalani, walau harus meninggalkan para wanitanya. Sekarang kesempatan terakhir untuk mengalahkan Li Bolang dan kembali ke pulau tingkat langit, yaitu Pulau Tianji. Walau Lin Yi sudah bisa ilmu Xuan Yulongnya, pasti tidak akan mudah lagi belajar ilmu takdir kuantum. Namun, Xiao saja yang gak pernah latihan silat bisa mengeluarkan energi yang begitu besar. Apalagi Lin Yi kalau mau latihan. Kehilangan putrinya adalah kehilangan segalanya. Feng lebih memilih untuk berhenti dari direktur MBI walaupun permasalahan yang ada belum terselesaikan. Kali ini Feng hanya ingin menenangkan diri. Lin Yi juga datang membujuknya. Feng merasa sebelumnya pekerjaannya adalah segalanya. Tetapi setelah Xiao pergi, ternyata keluarganya lah yang paling penting. Lin Yi lalu membiarkannya pergi karena itu adalah pilihannya. Kini hanya Lin Yi harapan kota Matsuyama. Di rumah, Meiya sedang mempersiapkan makanan untuk Lin Yi. Paman Lung lalu datang yang merasa pantas saja betah. Lah di sini kerjanya dikelilingi wanita cantik. Pelatihan berjalan lancar. Ketika selesai pelatihan, Lin Yi akan kembali ke Pulau Tianji. Keadaan Yuning tetap stabil di peti es, tetapi tidak mungkin kalau bertahan di luar peti es. Setelah pelatihan selesai, Lin Yi akan ke Pulau Tianji. Walau ini sudah tekadnya, tetapi Ling juga merasa kasihan. Kasihan tok, kudunya disanguni lah kalau kasihan. Ike diam-diam menemui Lin Yi. Tujuan Ike ingin meminta tanda tangan kontrak yang ternyata pembatalan kontrak hutang Lin Yi, jadi Lin Yi sudah tak berhutang. Dengan syarat Lin Yi jangan mati ketika ke Pulau Tianji. Tidak hanya itu, Ike juga memberi kompas yang menyesuaikan dengan esensi kayu milik Lin Yi. Ternyata Ike baik juga ya wonge ya. Sampailah di rumah yang sudah disiapkan jamuan malam. Semua makanan tersedia dari tempe bongkrek, gorengan templek, es tebu, pokoknya banyak lah. Lin Yi sungguh beruntung. Walau nggak ganteng tapi banyak wanita yang perhatian. Ini yang bilang Paman Lung ya. Walau Paman Lung dan Sui merasa makanannya tidak enak, Lin Yi mengaku makanan Meiya enak sekali. Bahkan cukup sekali aja dimakannya. Dah, berarti nggak enak itu mah. 对，写公主。
Lin Yi lalu diberi waktu untuk berdua. Walau masakannya Mei kata orang gak enak, tetapi bagi Lin Yi itu makanan yang diharapkan ada di meja makanannya. Jadi Mei disuruh buka warteg. Mei masih sangat khawatir kalau Lin Yi tidak bisa kembali. Di momen-momen ini, Lin Yi mengatakan bahwa tugas menjaga Mei adalah keputusan terbaik di hidupnya. Di tempat persembunyiannya, Li Bolang juga upgrade kekuatannya dengan memakan ramuan upil gajah untuk meningkatkan energinya. Dan tidak cukup sampai di situ, dua tukang ngaritnya juga disedot kekuatannya. Pelatihannya sudah di tahap akhir, tinggal satu langkah lagi, yaitu metode untuk mencari tempat dengan energi banyak, sehingga membuka semua potensi esensi milik Lin Yi, yaitu di portal. Dan sebelum pergi, masih ada hal yang harus Lin Yi lakukan. Yun Yun lalu menemuinya. Yun Yun mengungkapkan perasaannya, karena kalau tidak diucapkan dia akan menyesal. Tetapi Yun Yun tidak butuh jawaban dari Lin Yi. Yang jelas Lin Yi harus tahu, tiap wanita punya pahlawan di hatinya, dan Lin Yi adalah pahlawan bagi Yun Yun. Dan untuk terakhir kalinya, Yun Yun ingin mengantarnya. Melihat Yun Yun bersama Lin Yi pastilah bete. Walau bersikap cuek, Mei tidak ingin ditinggalkannya karena Mei masih butuh anget-anget. Walau berat Lin Yi harus pergi, Yun Yun pun sudah merelakannya. Bing datang yang ingin menemaninya. Kasihan kan bengong-bengong sendirian, tetapi Mei melarangnya. Mereka berdua mulai membuka portalnya. Dengan bantuan Paman Lung, Lin Yi mencapai tingkat langit. Tetapi rencananya tidak berjalan lancar, Li Bolang muncul. Bing harus membantu Lin Yi untuk menjaga wanitanya. Pertempuran adu mekanik tidak terhindarkan. Kekuatan Li Bolang meningkat pesat. Paman Lung tahu pasti Li Bolang sudah memakan ramuan upil gajah. Dalam pertempuran yang sengit, Ling datang yang kewanen mau membantunya. Ini nanti malah nyusahin, jadi mending lu ngebae nih. Lin Yi lalu melakukan segel no jutsu. Walau terpojok, Li Bolang punya rencana cadangan untuk tetap menghalanginya. Dengan segera Lin Yi dan Yuning pergi ke Pulau Tianji. Namun tiba-tiba, di sana Lin Yi bertemu dengan Yase yang menjadi penjaga terowongan karena tidak semua orang bisa pergi ke Pulau Tianji. Yuning bahkan sudah lewat tanpa ngomong dan tanpa nyapa. Mungkin Yase bisa membantu Mei untuk ikut bersama Lin Yi ke Pulau Tianji. Mei dan lainnya semaput karena ledakan energi yang dilakukan oleh Li Bolang. Melihat Mei terancam, Lin Yi ingin menyelamatkannya, tapi Yase melarangnya. Terlihat Mei dan Sui merasa bingung karena seakan diperhatikan oleh seseorang. Ada yang merekamnya diam-diam terus dijadikan bahan. Yun Yun lalu menjemputnya untuk berlatih debus. Begitu juga dengan Bing yang kini mulai sekolah biar pinter. Ternyata itu penglihatan Lin Yi yang dibantu oleh Yase. Mei dan lainnya selamat dari ledakan ketika di portal karena ditolong olei Paman Lung. Permasalahan di Pulau Tianji juga sudah selesai. Lin Yi jelas ingin kembali ke dunia manusia, tetapi Mei mungkin sudah hilang ingatan tentang Lin Yi. Namun karena sudah memohon untuk kembali ke dunia manusia, akhirnya Yase tetap melarangnya. Lah, kirain ya mau dibantu. Melalui mimpi, Lin Yi mencoba mengingatkan Mei tentang dirinya, tetapi Mei tidak mengingatnya, bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Sesuai janjinya, Lin Yi pasti akan kembali dari Pulau Tianji.
我们会一辈子在一起。一辈子。 Dan entah kenapa air matanya menetes walau tidak ingat apapun. Apa mungkin semua yang dilaluinya telah berakhir? Namun setelah mencium bau rudalnya, Maya mulai mengingatnya kembali. 小姨，你是林毅。 Mereka pelukan sepuasnya, lalu lanjut mentransfer energinya. Dirasa sudah cukup keras, mereka lanjut ke tahap selanjutnya dan film pun berakhir sampai di sini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lini kini jualan cilok sambil ngojol, sedangkan Maya jualan pop es dan jadi affiliate. Ya, mau gimana lagi, akhir filmnya kayak gini. Boleh protes, yang penting subscribe dulu. Dari film ini kita belajar kalau kita harus belajar biar suka belajar. Semoga terhibur, jangan lupa bahagia dan matur nuwun.